12 hal penting tentang hari Sabtu Suci dan malam Paskah menurut Gereja Katolik. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di channel Iman Kristiani. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 12 hal penting tentang hari Sabtu Suci dan malam Paskah menurut ajaran Gereja Katolik. Marilah kita simak videonya hingga selesai. Ketika umat Katolik mendaraskan syahadat iman, mereka menyatakan bahwa Yesus turun ke tempat penantian. Hari Sabtu Suci adalah hari yang memperingati peristiwa tersebut. Ada 12 hal yang penting yang perlu kita ketahui mengenai hari Sabtu Suci dan malam Paskah. Yang pertama, apa yang terjadi pada hari Sabtu Suci yang pertama? Pada saat itu, para murid Yesus meratapi kematian Yesus, namun mereka beristirahat karena hari itu merupakan hari Sabat. Penginjil Lukas mencatat bahwa beberapa wanita yang datang bersama-sama dengan Yesus pulang dan menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Di makam Yesus, penjaga-penjaga menjaga kubur Yesus agar supaya murid-murid Yesus tidak mencuri mayatnya. Yang kedua, apa yang terjadi pada diri Yesus ketika berada di tempat penantian? Menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 633 sampai dengan 634, dikatakan bahwa kitab suci menamakan tempat perhentian orang mati yang dimasuki Kristus sesudah kematiannya neraka atau Sheol atau Hades, karena mereka yang tertahan di sana tidak memandang Allah. Itulah keadaan semua orang yang mati sebelum kedatangan penebus, apakah mereka jahat atau jujur. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka semua mempunyai nasib sama. Yesus menunjukkan hal itu kepada kita dalam perumpamaan tentang Lazarus yang miskin, yang diterima dalam pangkuan Abraham. Jiwa orang jujur yang menantikan penebus dalam pangkuan Abraham dibebaskan Kristus Tuhan waktu ia turun ke dunia orang mati. Yesus tidak datang ke dunia orang mati untuk membebaskan orang-orang terkutuk dari dalamnya, juga tidak untuk menghapuskan neraka, tempat terkutuk, tetapi untuk membebaskan orang-orang benar yang hidup sebelum Dia. Juga kepada orang-orang mati, Injil diwartakan. Dengan turunnya Yesus ke dunia orang mati, selesailah sudah penyampaian warta gembira mengenai keselamatan. Itulah tahap terakhir perutusan Yesus sebagai Mesias, tahap yang menurut rentang waktu sangat singkat, tetapi menurut nilainya tidak dapat diukur. Penyebar luasan karya penebusan kepada semua orang dari segala waktu dan tempat, karena penebusan diperuntukkan bagi semua orang benar. Bagaimana cara umat merayakan hari Sabtu Suci? Menurut dokumen gerejawi, perayaan Paskah dan persiapannya, nomor 73 dan 74, dikatakan bahwa pada hari Sabtu Paskah, gereja tinggal di makam Tuhan, merenungkan penderitaan, wafat, dan turunnya ke alam maut, dan menantikan kebangkitannya dengan puasa dan doa. Amat dianjurkan untuk merayakan ibadat bacaan
dan ibadat pagi bersama jemaat. Apabila hal ini tidak mungkin, hendaknya diadakan ibadat sabda atau kebaktian yang sesuai dengan misteri hari Sabtu Suci. Gambar Kristus pada salib, beristirahat di makam atau turun ke alam maut, yang menjelaskan misteri Sabtu Paskah, atau juga gambar Bunda berduka, dapat dipasang dalam gereja untuk dihormati kaum beriman. Yang keempat, apakah sakramen-sakramen dirayakan pada hari Sabtu Suci? Pada dasarnya tidak. Pada hari Sabtu Suci, gereja tidak merayakan kurban misa. Komuni suci hanya dapat diberikan sebagai bekal suci. Perayaan sakramen perkawinan dan sakramen-sakramen lain, kecuali sakramen tobat dan orang sakit, tidak boleh diberikan. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan malam Paskah atau Sabtu Vigili? Pada malam Paskah atau Sabtu Vigili, gereja berjaga dalam doa. Gereja melakukan tuguran, tirakatan, dengan merayakan suatu liturgi agung untuk mengenangkan saat-saat Tuhan bangkit dari kematian. Gereja sesungguhnya sedang menantikan kedatangan Tuhan kembali. Inilah bunda dari segala malam tirakat atau malam Vigili, suatu malam pembebasan, seperti ketika bangsa Israel tetap berjaga-jaga menantikan Tuhan yang akan lewat dan membebaskan mereka dari penindasan bangsa Mesir. Malam Tuhan lewat yang dikenangkan bangsa Israel setiap tahun itu melambangkan saat kebangkitan Kristus atau saat Paskah, malam pembebasan sejati, saat Kristus bangkit sebagai pemenang atas maut. Gereja juga memperingatinya setiap tahun. Sejak semula, gereja menjalani Paskah tahunan, hari raya tertinggi dalam perayaan malam. Karena kebangkitan Kristus adalah dasar iman kita dan harapan kita, oleh baptis dan krisma, kita dimasukkan ke dalam misteri Paskah, mati bersama Dia, kita dimakamkan bersama Dia, dibangkitkan bersama Dia, dan akan berkuasa bersama Dia juga. Tirakatan ini juga ditujukan kepada penantian kedatangan Tuhan kembali. Yang keenam, kapan gereja merayakan Sabtu Vigili? Seluruh perayaan malam Paskah dilaksanakan waktu malam, tidak boleh diadakan sebelum gelap atau berakhir setelah fajar minggu. Yang ketujuh, apa yang terjadi pada Sabtu Vigili? Malam Paskah mempunyai struktur sebagai berikut. Setelah perayaan cahaya pendek dan madah Paskah, pada bagian 1, Gereja Kudus merenungkan karya agung yang dilaksanakan Allah pada umatnya sejak semula, yaitu bagian 2, ibadat sabda, sampai ia bersama anggota-anggota baru yang dilahirkan kembali dalam baptis, bagian 3, diundang Tuhan ke meja yang disediakannya bagi umatnya, sebagai kenangan akan wafat dan kebangkitannya, sampai ia datang kembali. Bagian 4, urutan tata perayaan ini tidak boleh diubah atas kuasa sendiri. Yang kedelapan, apa yang terjadi selama liturgi cahaya? Bagian 1 terdiri dari tindakan simbolis yang hendaknya dilaksanakan seluruhnya dalam segala keindahannya,
agar maknanya seperti diungkapkan dalam pengantar dan doa-doa, menjadi jelas bagi kaum beriman. Bila mungkin, sebaiknya di luar gereja, di tempat yang sesuai, diletakkan perapian untuk memberkati api. Hendaknya cukup besar, agar nyala sungguh menembus kegelapan dan malam menjadi terang. Lilin Paskah demi kesungguhan tanda, harus sungguh lilin dari malam, dan setiap tahun lilin baru. Hanya boleh dipakai satu lilin Paskah, cukup besar, tetapi tak pernah boleh buatan, agar dapat menjadi tanda bagi Kristus, yang adalah cahaya dunia. Ia diberkati dengan tanda dan kata yang ditetapkan dalam buku misa, yang dapat diganti oleh konferensi wali gereja dengan yang lain. Dengan prosesi umat memasuki gereja dan diterangi hanya oleh cahaya lilin Paskah, seperti putra-putra Israel di malam dibimbing oleh tiang api. Demikianlah pula orang-orang Kristiani pada gilirannya mengikuti Kristus dalam kebangkitannya. Dalam prosesi itu, jawaban umat, syukur kepada Allah, dapat ditambahkan seruan untuk menghormati Tuhan. Dari lilin Paskah, cahaya dibagikan kepada lilin-lilin yang dibawa semua umat, sementara cahaya listrik masih belum dinyalakan. Yang kesembilan, apa yang terjadi selama madah pujian Paskah dinyanyikan? Diakon mewartakan madah Paskah yang menyanyikan misteri Paskah dalam kata-kata puitis, tertampung dalam seluruh sejarah keselamatan. Bila tiada diakon dan bukan imam sendiri yang dapat menyanyikan madah Paskah, dapat diserahkan kepada seorang penyanyi. Konferensi uskup dapat menyesuaikan madah Paskah itu dengan memasukkan aklamasi jemaat. Yang ke-10, apa yang terjadi selama liturgi Sabda? Bacaan-bacaan dari kitab suci merupakan bagian kedua perayaan malam Paskah. Di dalamnya dilukiskan karya-karya agung sejarah keselamatan yang harus direnungkan kaum beriman dengan tenang. Mereka dibantu nyanyian mazmur tanggapan, keheningan meditatif, dan doa-doa, serta bacaan. Perayaan malam Paskah yang dibaharui mempunyai 7 bacaan dari Perjanjian Lama, yakni dari Taurat dan para nabi, yang sebagian besar berasal dari tradisi kuno Timur dan Barat, dan 2 bacaan dari Perjanjian Baru, 1 bacaan surat Rasul dan Injil. Demikianlah gereja menjelaskan misteri Paskah Kristus dengan berpangkal pada Musa dan semua nabi. Maka dari itu, haruslah dibacakan semua bacaan, apabila mungkin, agar terpelihara ciri tirakatan yang memang memerlukan waktu yang lebih lama. Tetapi bila ada alasan pastoral untuk mengurangi jumlah bacaan itu, haruslah sekurang-kurangnya dipakai 3 bacaan dari Perjanjian Lama, yakni dari kitab Taurat dan nabi-nabi. Dan daripada itu, harus ada bacaan dari bab ke-14 dari kitab Keluaran dengan kantikumnya. Setelah bacaan Perjanjian Lama, dinyanyikan Gloria dan lonceng-lonceng dibunyikan, di mana lazimnya lalu diikuti doa pembukaan, dan orang beralih kepada bacaan-bacaan dari Perjanjian Baru. Sebagai epistola, dibacakan nasihat Rasul Paulus tentang baptis sebagai inisiasi ke dalam misteri Paskah Kristus. Semua berdiri, dan dengan meriah imam menyanyikan Alleluia 3 kali dan setiap kali lebih tinggi, dan umat mengulanginya. Bila perlu,
Haleluya dinyanyikan pemazmur atau penyanyi. Umat mengulanginya sebagai sisipan antara ayat-ayat Mazmur 118 yang begitu sering dipakai para rasul dalam khotbah Paskah. Pemakluman kebangkitan Tuhan dalam Injil merupakan puncak seluruh ibadat sabda. Setelah bacaan Injil, wajib diikuti dengan homili. Yang ke-11, apa yang terjadi selama liturgi baptis? Bagian 3 malam Paskah ialah perayaan baptis. Paskah Kristus dan Paskah kita kini dirayakan dalam sakramen. Hal ini diungkapkan sepenuhnya dalam gereja-gereja di mana ada tempat baptis. Bila juga orang dewasa digabungkan pada gereja, atau sekurang-kurangnya anak-anak dibaptis. Bila pemberkatan tidak dilaksanakan pada tempat baptis, melainkan di dekat altar, air baptis kemudian dibawa ke tempat baptis, di mana ia disimpan selama seluruh masa Paskah. Apabila tiada orang dibaptis dan tiada pemberkatan air baptis, air diberkati untuk mengenang baptis dan untuk memerciki umat. Setelah itu dilaksanakan pembaharuan janji baptis. Imam mengatakan beberapa kata pengantar. Kaum beriman sambil berdiri memegang lilin yang menyala, menjawab atas pernyataan yang diajukan. Lalu mereka diperciki dengan air suci. Demikianlah dengan tanda dan kata mereka diingatkan akan baptis yang telah mereka terima. Imam berkeliling gereja untuk memerciki umat. Sementara semua umat menyanyikan lagu, yang paling sering dinyanyikan adalah lagu syukur kepadamu Tuhan atas baptis yang mulia. Yang ke-12, apa yang terjadi selama liturgi Ekaristi? Perayaan Ekaristi adalah bagian 4 dari perayaan malam Paskah dan juga puncaknya. Karena Ekaristi adalah sakramen Paskah, kenangan akan kurban salib Kristus, kehadiran Tuhan yang bangkit, penyelesaian inisiasi ke dalam gereja, dan antisipasi pesta Paskah abadi. Demikianlah saudara-saudari terkasih, penjelasan mengenai 12 hal penting yang harus kita ketahui tentang hari Sabtu Suci dan malam Paskah menurut Gereja Katolik. Tuhan memberkati.